Resi Goratnat kemudian mengutuk kekuasaan raja akan berakhir pada keturunan ke-10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Di video kali ini kita akan membahas tentang 5 keluarga terkenal dengan kutukan mengerikan. Oke, stay tune ya. Di dunia modern saat ini, kutukan adalah suatu hal yang sangat jarang terjadi. Kalaupun terjadi, tak banyak orang yang akan mempercayainya. Di masa lalu, kutukan adalah suatu yang sangat umum. Bahkan ada suatu kutukan yang diturunkan dari generasi ke generasi. Kutukan ini bisa membuat sebuah keluarga menjadi sial hingga mati tak wajar secara cepat. Berikut kutukan-kutukan misterius tersebut. 1. Keluarga Kennedy. Kutukan kepada keluarga besar Kennedy dimulai pada tahun 1842 ketika kakek buyut mereka, Thomas Fitzgerald, mencuri harta yang dimiliki oleh keluarga Yahudi di sebuah desa di Irlandia. Keluarga Yahudi itu begitu murka hingga mereka mengutuk keturunan orang yang mencuri hartanya akan mengalami nasib buruk yang tiada akhir. Thomas Fitzgerald kemudian pergi ke Boston dan membangun usaha dan dengan cepat menjadi kaya raya. Entah karena kutukan itu atau karena sebab yang lain, tapi nyatanya banyak keturunan Fitzgerald yang kemudian mati muda. Di antaranya John F. Kennedy dan Robert F. Kennedy yang mati dibunuh. Kemudian John F. Kennedy Jr. meninggal dalam kecelakaan pesawat. Joseph Kennedy terbunuh dalam perang. Michael Kennedy mati dalam kecelakaan ski. David Kennedy mati karena overdosis. Dan terakhir Mary Richardson Kennedy mati dibunuh pada tahun 2012. 2. Keluarga Nep. Pada tahun 2001, dunia dikejutkan dengan putra mahkota Nepal, Dipendra, menembak mati ayah, ibu, dan 7 orang anggota keluarga kerajaan lainnya sebelum menembak dirinya sendiri. Pangeran Dipendra kemudian meninggal dunia setelah koma selama 3 hari. Pamannya yang bernama Gyanendra kemudian menjadi raja dan berkuasa dalam jangka waktu yang pendek karena terguling pada tahun 2008 ketika kerajaan Nepal menjadi republik. Meskipun dunia terkejut dengan peristiwa tragis ini, namun bagi rakyat Nepal sendiri hal ini sudah diprediksi sejak 200 tahun yang lalu. Pada saat itu, Raja pertama Nepal, Prithvi Narayan Shah, bertemu dengan seorang resi bernama Goraknath dan memberi makanan kepadanya. Namun rupanya makanan yang diberikan itu sudah agak basi sehingga resi itu kemudian memuntahkan makanannya. Karena merasa terhina, resi itu kemudian menyuruh sang raja untuk menghabiskan makanan itu. Namun sang raja menolak. Resi Goratnath kemudian mengutuk kekuasaan raja akan berakhir pada keturunan ke-10 dan kutukan itu terbukti. Pangeran Dipendra adalah keturunan ke-10 sang raja. Cerita lain juga ada yang menyatakan bahwa raja pertama mereka yaitu Narayan Shah diberikan makanan oleh sang rasi Goratnan tersebut. Namun karena dia tidak ingin memakannya, makanya sang rasi Goratnan ini tersinggung dan akhirnya mengutuk raja dan keturunan. 3. Keluarga Habsburg. Keluarga Habsburg adalah salah satu keluarga bangsawan paling terkenal di Eropa. Keluarga ini menguasai Kekaisaran Romawi sejak tahun 1438 hingga 1740. Selain itu, keturunan keluarga ini juga pernah menguasai Inggris, Prancis, Jerman, Hungaria, Rusia, Kroasia, Irlandia, Portugal, Belanda, Italia, dan Spanyol.
Kehancuran keluarga Habsburg bukan dikarenakan kalah perang atau yang lainnya, tapi karena kutukan Kontes Karolyi kepada Raja Franz Joseph yang anaknya dihukum mati karena memberontak. Segera setelah kutukan itu dilontarkan, permaisuri Francis Joseph mati terbunuh dan putra sematawayangnya ditemukan mati bunuh diri bersama kekasihnya. Beberapa anggota keluarga kerajaan lain juga terbunuh atau menjadi gila, dan klimaksnya ketika ponakan sang raja yaitu Archduke Franz Ferdinand ditembak mati, di mana peristiwa ini yang kemudian menyulut Perang Dunia Pertama dan kehancuran dinasti Habsburg. 4. Dinasti Wadiar. Dinasti Wadiar menguasai kerajaan Hindu Mysore di India sejak tahun 1399 hingga tahun 1947. Pada tahun 1612, raja dari dinasti Wadiar ke-9 menduduki kota Srirangapatna dan memindahkan ibu kota kerajaan ke sana. Ketika peristiwa pendudukan itu, istri penguasa Srirangapatna membawa lari harta bendanya dan membawanya bunuh diri dengan melompat ke dalam sungai Kaveri. Sebelum melompat ke dalam sungai, wanita yang bernama Alamelama ini mengucapkan kutukan bahwa penguasa dinasti Wadiar tidak akan pernah mempunyai keturunan. Segera setelah peristiwa itu, demi menghapus kutukan, Raja Wadiar membangun patung Alamelama di istana dan memujanya. Hingga sekarang patung ini tetap dipuja sebagai dewi di sana. Lalu apakah kemudian kutukan itu terhenti? Ternyata tidak. Hingga kini 400 tahun setelah kutukan itu diucapkan, semua Raja Wadiar tidak pernah mempunyai keturunan. Semua raja yang bertahta harus mengambil anak angkat untuk dijadikan sebagai putra mahkota. 5. Keluarga Onassis. Apakah mungkin kutukan bisa berpindah dari satu keluarga ke keluarga lain? Hal inilah yang rupanya dipercaya oleh masyarakat Yunani ketika janda John F. Kennedy, Jackie Kennedy, menikah dengan Aristotle Onassis pada tahun 1968. Segera setelah pernikahan itu, satu-satunya anak laki-laki Aristotle, Alexander, mati dalam kecelakaan pesawat pada tahun 1973. Istri pertama Aristotle bunuh diri setahun kemudian. Aristotle sendiri meninggal dunia karena sakit pada tahun 1975 setelah bisnisnya bangkrut. Kemudian disusul oleh saudara perempuan Alexander, Christine, yang meninggal pada tahun 1988 karena serangan jantung. Satu-satunya anggota keluarga yang terhindar dari kutukan adalah Athena yang tinggal di Brazil bersama anak dan suaminya. Itulah tadi deretan kutukan yang terjadi kepada 5 keluarga yang terkenal. Bagaimana menurut kalian? Apakah itu sebuah kutukan, takdir, atau kebetulan? Please komen di bawah. Terima kasih sudah nonton video ini. Please like, comment, dan subscribe agar saya lebih semangat dalam membuat konten-konten berikutnya. Oke? See you again.